Hi moms, welcome to Mama Liz 101 Reviews. Buat moms yang ketinggalan apa itu GV Bottle Warmer dan apa aja isi dalam box GV Bottle Warmer, bisa cek video sebelumnya ya mengenai unboxing GV Bottle Warmer. Sharing aja nih mams, aku beli GV Bottle Warmer ini untuk anak kedua aku. Waktu yang anak pertama aku masih pakai penghangat botol yang dicolok ke listrik sama diisi air dulu. Walaupun waktu itu sudah bisa diatur suhunya juga sih, cuman memang nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak portable. Beda banget sama GV ini, jadi kalau memang ada yang lebih praktis kenapa enggak ya kan, kita coba aja. Oh ya mams, di video yang pertama kemarin aku belum nunjukin caranya ngecas si GV ini. Karena kemarin itu GV aku kan masih baterainya full. Nah gini nih penampakannya kalau si GV lagi dicas. Untuk lama pengecasannya kurang lebih 60 menit ya mams. Sebelum kita pakai, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu karet di bagian dalam penghangat. Pada saat kita beli pertama kali, posisi karet ini dalam bentuk U-shape ya. Jadi ada beberapa botol yang cocok dengan bentuk U-shape dan ada beberapa botol yang cocok dengan bentuk N-shape. Fungsinya karet ini sebenarnya supaya nanti waktu botol disatukan sama si GV dia nggak bocor. Nah ini posisi N-shape, jadi kalau dibalik dia bisa jadi posisi N-shape ya. Pastikan karet terpasang sempurna sebelum GV kita pakai. Jadi coba pada saat pasang botol itu dimiringin, tumpah atau enggak. Kalau misalnya tumpah, coba dilepas lagi, terus kita balik lagi karetnya. Dicek lagi apakah terjadi kebocoran atau tidak. Botol apa aja yang bisa connect sama GV, semua botol white neck bisa ya mams. Di sini ada list contoh botol-botol white neck yang umumnya mams pakai untuk nyusuin baby ya. Tapi kalau misalnya ada botolnya ya punya mams yang nggak white neck kayak Hagen atau Komotomo, itu harus beli sambungannya lagi. Biayanya kalau nggak salah 100 ribuan, itu dijual juga di e-commerce yang jual GV ini. Jadi bisa langsung dibeli 100 ribu. Tapi kalau misalnya mams males beli sambungannya, kayak aku nih kemarin aku nggak beli sambungannya. Jadi aku punya botol satu lagi Komotomo. Ini aku tumpahin. Jadi dari yang botol Aven Philips ini aku tumpahin ke botol yang Komotomo. Oke mams, sekarang kita masuk ke cara penggunaan GV Bottle Warmer ini. Jadi aku di rumah pakai botol Philips Aven yang natural, jadi ini white neck, bisa langsung connect ke GV tanpa harus pakai konektor lagi. Untuk contoh penggunaan ini, botolnya saya isi dengan air full sampai kapasitasnya 125 ml. Ya, bisa dilihat full sampai 125 ml airnya. Sekarang kita buka GV Bottle Warmernya. Kita buka juga tutup botolnya. Oke. Jangan tumpahkan botolnya ke GV-nya, tapi GV yang ke botol. Ya, diputar seperti ini. Baru kita balik. Kalau pakai Philips Aven ini udah saya cek nggak bocor ya mam, tapi kalau mams pakai botol yang lain misal Pigeon atau Spectra, bisa dicek dulu, dimiringin apakah ada air yang bocor atau tidak. Kalau misal ada yang bocor, dicek lagi karetnya, bisa dirubah ke bentuk yang N-shape. Sekarang kita coba pencet tombol on off-nya. Kalau kita pencet satu kali, maka yang keluar adalah indikator baterai. Di sini terlihat 80, artinya baterainya ada 80%. Tapi kalau tombol on off-nya kita pencet satu kali, tapi agak lama, kurang lebih 3 detik, yang keluar adalah indikator suhu. Bisa dipilih pencet lagi mau 37, 40, 45 atau 50 derajat Celcius. Di sini saya coba pilih suhu 45 derajat Celcius ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah menunjukkan indikator 45, udah mams nggak usah pencet apa-apa lagi, tunggu aja beberapa detik, nanti indikatornya akan berubah menunjukkan suhu yang ada di dalam botol. Jadi suhu awalnya itu adalah suhu yang ada dalam botol. Di sini menunjukkan suhunya 35 derajat Celcius. Kalau indikator di GV sudah menunjukkan suhu awal, berarti proses penghangatan itu lagi berjalan ya mams. Jadi nanti kita coba hitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk suhu 35 sampai 45 derajat Celcius. Kita cepetin aja ya videonya. Nah ini dari 44 ke 45. Ada bunyi bip satu kali, kedengeran nggak ya? Kecil banget sih suaranya. Jadi kalau dia udah di suhu yang kita inginkan, 45 derajat Celcius ini tadi yang kita pilih, itu ada bunyinya bip gitu satu kali.
Jadi setelah tadi kita hitung pakai stopwatch, waktu yang diperlukan untuk dari 35 derajat sampai 45 derajat adalah 5 menit 14 detik. Nah, kalau udah sampai di suhu yang kita inginkan, tinggal kita lepas deh. Tapi jangan lupa dimatiin dulu ya. Dipencet tombol on off-nya agak lama sampai dia mati, indikatornya hilang. Oke, jangan langsung dilepas, nanti ambiar tumpah semua susunya. Dibalik dulu ya, Mams. Nah, dibalik dulu, dilepas. Kita tutup deh botolnya. Udah deh siap buat disusuin ke babynya. Tips-tips supaya GV-nya awet. Kalau habis dipakai langsung dilap ya, Mams, biar nggak sempet ngerak, nggak sempet lengket. Pakai tisu kering atau nggak pakai tisu basah yang food grade ya. Gitu. Jadi biar nggak sempet kotor, nggak sempet nempel bekas susunya. Kalau di contoh penggunaan tadi saya pakai air dengan suhu 35 derajat Celcius. Mungkin Mams ada yang bertanya bagaimana dengan asip yang baru dari kulkas. Jadi kalau asip dari kulkas itu kalau saya biasanya pakai suhu awalnya menunjukkan indikator 17 derajat Celcius. Suhu pemanasannya ASI itu 37 derajat Celcius. Jadi butuh waktu pemanasan 9 menit 50 detik ya, kurang lebih 10 menit lah ya. Untuk baterainya berkurang 20%. Jadi apa ya kesimpulan dari Mama Uli tentang GV bottle warmer? Kira-kira apa kelebihan dan apa kekurangannya? Yang pertama kelebihannya jelas karena ini portable, ukurannya kecil, bisa dibawa kemana-mana, masuk dalam tas baby, ataupun misalnya lagi nggak kemana-mana di dalam kamar, dia nggak makan tempat sama sekali. Terus yang kedua baterainya cukup awet, jadi kalau misalnya kita cas full sampai 100% itu bisa kita pakai 4 kali untuk ngangetin susu. Yang ketiga, kelebihannya nggak berisik sama sekali. Jadi kalau misalnya kita pakai warmer yang biasa, itu kan ada bunyi kayak kita kalau mau ngedidihin air. Nah ini sama sekali nggak ada bunyinya sama sekali. Jadi kalau kita taruh di kamar, baby lagi bobo, juga nggak ganggu sama sekali. Kelebihan yang keempat, karena suhunya yang bisa kita atur, kita nggak perlu lagi pakai cara manual yang misalnya kita habis ngangetin si botol itu, terus kita pakai tetesin dulu di telapak tangan, kira-kira udah hangat atau belum. Kelebihan yang selanjutnya karena memang ini botolnya nggak perlu kita rendam di dalam air hangat, otomatis kita nggak perlu ngangkat si botol itu dari air kan, jadi nggak perlu ada yang netes-netes di dalam kamar, di meja itu nggak ada sisa-sisa air yang ada nempel di botol. Dan kelebihan di durasinya adalah tidak terlalu lama ya, jadi kalau untuk asip aja tadi kita butuhnya 10 menit. Kita udah tahu tuh baby kalau mau nyusu 2-3 jam sekali, jadi kita udah bisa prepare 10 menit sebelumnya untuk ngangetin susu. Kalau ngomongin kekurangan, sebenarnya nggak terlalu banyak ya kekurangannya. Yang pertama sih di suara kali ya, suara waktu penanda suhunya waktu kita udah sampai di suhu yang kita pilih itu tuh kurang jelas. Jadi cuman beep 1 kali aja. Tapi untungnya sih si GV ini dia bisa mempertahankan di suhu yang kita pilih itu sampai 12 jam gitu. Jadi walaupun misalnya kita kelewatan gitu ya, kita ketiduran atau gimana, nggak bisa denger si bunyi beepnya itu, si suhu itu tetap stay di sana. Cuman kan yang namanya susu ya nggak mungkin juga ya kita biarin lama-lama sampai 12 jam ada di situ. Satu lagi kekurangannya itu adalah karena si air susu ini langsung berkontak sama permukaannya warmer. Jadi kita harus rajin-rajin bersihin si permukaan warmer itu, karena kan kalau lama-lama kita pakai bekas susu kalau nggak bersih kita bersihin di situ bakal meninggalkan kerak putih-putih ya. Oke Mams, sekian Mama Uli's 101 Reviews tentang cara penggunaan GV Bottle Warmer. Buat yang mau tahu gimana cara pencuciannya, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Thank you.